Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ada yang kenal benda ini? Benda ini biasa disebut orang katup, katup pelepas angin. Biasanya di jembatan-jembatan di pinggir jalan itu ada muncul di atas batang pipa penyeberangan. Nah, fungsinya untuk melepas angin yang tinggal di dalam pipa. Penyebab biasa air tidak bisa ngalir karena salah satunya karena ada angin di dalam pipa, sehingga air tidak mampu menembus udara yang terdapat di dalam. Maka solusi yang biasa dipakaikan adalah memasangi benda semacam ini. Ini di bawahnya biasa dipasangi klem sadel yang melekat di batang pipa, kemudian pipanya dilubangin. Nah, ini ada lubang di dalam, lubang ke atas, kemudian di kepalanya ini ada juga lubang di atas. Nah, ini yang tempatnya air keluar, angin keluar, ini kecil sekali. Nah, itu ada lubang kecil. Lubang inilah yang dilewati udara yang terdapat di dalam pipa, kemudian setelah udara keluar baru air bisa lewat. Nah, inilah fungsinya. Ini di pinggir jalan, di jembatan sering kita jumpa itu. Di atas pipa terdapat benda semacam ini. Besarnya sih beda-beda, macam-macam, tergantung yang kebutuhan. Ini bisa dipakaikan untuk pipa yang besaran mulai dari 2 inci, 3, 4 inci sampai 6, masih sering pakai yang besaran begini. Ada juga besaran yang lebih besar dari ini. Biasa yang 8 inci ke atas sudah pakai katup yang lebih besar dari ini. Kalau ininya sih tidak jadi masalah besarnya. Yang membedakan tingkat kebesarannya adalah klem sadelnya yang mengikat ke pipa. Nah, itu yang membedakan, karena besarnya klem sadel tergantung dari besaran pipanya. Cuman di sini lagi tidak ada klem sadel. Jadi ini salah satu alat yang mengatasi penyebab air tidak bisa mengalir. Sering kita jumpai air dari ketinggian yang dipastikan secara logika bisa mengalir ke daerah layanan, tapi ternyata tidak mampu mengalir, tidak bisa mengalir. Salah satunya penyebabnya karena di daerah area-area jalur tertentu itu ada pipa yang mungkin ada jalur pendakian atau jembatan yang dilewati. Posisi-posisi yang bisa ditempati tadi katup adalah posisi yang ada pendakian. Taruhlah misalnya ini, kemudian di jalurnya ada bukit sedikit, dan di sini ada sungai, pasti naik pipanya di atas. Nah, sini posisinya kalau ini layanan. Kalau di sini posisi yang harus dipasangi katup. Kemudian di atas sini juga pasangi katup. Di atas pas puncak, karena udara akan berada di puncak, sama halnya dengan jembatan yang di sini. Udara akan berada di atas sini.
maka harus dibuang dengan menggunakan katup. Tuh. Sedangkan endapan yang biasa di bawah air, kalau ada penurunan begini, maka endapan akan berada di sini, jalur ini. Udaranya akan berada di jalur ini. Udara dalam pipa akan berada di sini. Kayak sini pasangi katup. Posisi-posisi yang bisa ditempati tadi katup adalah posisi yang ada pendakian, taruhlah misalnya ini, kemudian di jalurnya ada bukit sedikit, dan di sini ada sungai, pasti naik pipanya di atas. Nah, sini posisinya lain layanan. Di sini posisi yang harus dipasangi katup. Kemudian di atas sini juga pasangi katup. Di atas pas puncak. Karena udara akan berada di puncak. Sama halnya dengan jembatan yang di sini. Udara akan berada di atas sini. Maka harus dibuang dengan menggunakan katup. Tuh. Sedangkan endapan yang biasa di bawah air, kalau ada penurunan begini, maka endapan akan berada di sini, jalur ini. Udaranya akan berada di jalur ini. Udara dalam pipa akan berada di sini. Kayak sini pasangi katup. Gitu. Untuk memastikan bisa mengalir tidak hanya air, di atas meja kita bisa menggunakan hitungan hidrolis. Nanti kapan-kapan kita buat videonya terkait dengan bagaimana cara menghitung hidrolis, memastikan bisa tidaknya mengalir dengan melewati berbagai gunung dan naik turun jalurnya. Nah, anggap bahwa di sini adalah titik nol posisi PMA, penangkap mata air. Nah, ini elevasinya. Jadi titik terendah posisi elevasi rata dari PMA. Ini selisih. Oke, saya kira itu. Jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.